Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa lakum ismi bil kamil faqil wardati tunadunani faqil raqmi talibah isnain khamsah sifrun samaniyah sifrun wahidah wa sab'ah. Sauqaddimu mahammatal ikhtibarin nihai lima dati qiraah basita bi maudu' Masjid Tiban fi Malang. Al awal tarikhu Masjid Tiban fi Malang. Yumliku Masjidu Tiban fi Malang tarikhon faridan wa mumayyizan. Wa yuqalu inna hadzal masjidal fakhma qad buniya min ghairi isyrafi muhandisin mi'mariyin. Wa yaqa'u Masjidu Tiban fi nahiyati Turin bi mintaqati Malang Jawal Syarqiyah. Wa qad yas'ubu ala ba'di nasi tasdiqu anna hadzal masjida al-fakhira yaqa'u fi wasati mantiqatin sakaniyatin dati turuqin dayyiqatin. Masjid Tiban di Malang memiliki kisah sejarah yang unik. Dikatakan bahwa Masjid Megah ini ternyata dibangun tanpa arahan arsitek. Masjid Tiban Malang berlokasi di Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur. Mungkin sebagian orang dengan penampilan super mewah ini tepatnya berada di tengah. Sebagian orang mungkin tidak percaya jika masjid dengan penampilan super mewah ini tepatnya berada di tengah permukiman warga dengan jalan yang sempit. Wa qad intasharat baina ahlil mantiqati sya'i'atun taqulu inna hadzal bina'a qad unshi'a fi lailatin wahidatin bimusa'adatil jinni walakinna hadhil qiswata ghairu sahihatin wa hiya mujarradu sya'i'atin faqat ammal haqiqatu fahiya annal masjida banahu tullabul ilmi min ma'hadi salafiyati bahri asali fadailir rahman. Tersebar isu yang berada di tengah masyarakat sekitar mengenai bangunan ini yang katanya hanya diciptakan dalam satu malam melalui bantuan jin. Namun apakah itu benar? Nah, ternyata itu tidaklah benar dan hanya rumor belaka. Kenyataannya masjid ini tuh dibangun oleh para santri dari pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadroir. Wa yatamayyazu Masjidu Tiban biwujudi marafiqa mutakamilatin fihi. Fahuwa yatakawwanu min asyarati tawabiqa. Amma tabiqu al-ardiyu fahuwa makanun lirrahati wa sholati. Wa yustakhdamu at-tabiqu tsani lisyubbaki wal matbakhi wa ghurafir rahati wa qa'atit ta'am. Wa yahtawi at-tabiqu tsalisu ala haudi asmakin wa musalla wa hadiqati hayawanatin musagharatin. Masjid Tiban Malang ini tuh memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Terdapat 10 lantai, yaitu lantai dasar yang merupakan tempat istirahat dan mushola. Lantai 2 yang digunakan sebagai loket, dapur, ruang istirahat, dan ruang makan. Lantai 3 yang berisi akuarium, mushola, dan kebun binatang mini. Amma tabiqur rabi'u faqad khussisa li sakani usrati musyrifil ma'hadi wa yujadu musalla akharu fit tabiqil khamisi wa yustakhdamu tabiqani as-sadisu wa sabi'u makanan lirahatit tullabi. Amma tabiqani saminu wa tasi'u faqad ju'ila lil matajiri wal aksyaki lati yamliku hal ma'hadu wa yudiru hattulabu wasum mimat tabiqut tasi'u ala hayati safhi jabalin
Amma tabiqul ashiru fahuwa ibaratu an kahfi wa qimmati jabalin. Nah, kemudian di lantai 4 dijadikan sebagai tempat tinggal keluarga pengasuh pondok. Terdapat musola lagi di lantai 5 sampai 6 dijadikan sebagai ruang istirahat untuk para santri. Lantai 7 dan lantai 8 dijadikan tempat toko dan kios dari pemilik pesantren yang dikelola juga oleh para santri, Lantai 9 yang dijadikan sebagai bangunan yang didesain sebagai lereng gunung. Dan terakhir, lantai 10 merupakan goa dan juga puncak gunung. Wa bifadli fakhomatihi wa faradatihi ya'uddu masjidu Tiban minal ma'alimil lati tamtaliku tarikhan musiran lil ihtimami wa dirasati. Dengan kemegahan dan keunikan dari Masjid Tiban terdapat sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Asani muassisu Masjid Tiban fi Turin Malang. Yang kedua yaitu pendiri Masjid Tiban Turen Malang. Summiya hadzal masjid bi Tiban bisababi syai'ati allati intasyarat haulahu. Wa kalimatu Tiban fil lughatil jawiyati yakni syai'an ya'ti min ghairi ayyurafa masdaruhu. Ammal haqiqatu fahiya annal masjida bunya bitabarru'ati Syekh Ahmad Bahru Mafdaliddin Shalih Al-Mahbub Rahmah Al-Alam wa bimusahamati jama'atihi wa tullabihi wa kana bina'u kulli ghurfatin yatimmu ba'da salatil istikharati allati yu'addiha Syekh Ahmad. Nah, masjid ini tuh disebut dengan Tiban karena terdapat isu yang diulas seperti sebelumnya. Arti Tiban sendiri adalah sesuatu yang datang tidak diketahui dari mana asalnya. Kebenarannya yaitu Masjid Turen Malang dibangun berkat infak dari dana pribadi Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdoluddin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam beserta jamaah dan para santrinya. Setiap kamar yang akan dibangun atas petunjuk dari sholat istikharah Romo Kiai Ahmad tersebut. Asalis sanatu bina'i masjid Tiban, tahun pembuatan masjid. Bada'a bina'ul ma'hadi sanata alfun wa tis'umi'atin wa samaniyata wa sab'u miladiyatun. Hina bada'atulabu yuqimuna fihi walam yakunil masjidu fi dalikal waqti fakhman kama huwal yawma bal kana basiton jiddan hatta sanati alfun wa tis'umi'atin wa isnani wa alfun wa tis'umi'atin wa isnani watis una miladiyatun wastukhdimat fi binaihi mawaddu basitotun mislutubi al-ahmari wattini wa hatta tan'imul judrani kana bittini aidan. Proses pembangunan pondok mulai dilakukan pada tahun 1978, di mana mulai ada santri yang menetap di pesantren tersebut. Namun pada saat itu tampilan masjid tidak semegah seperti sekarang dan terkesan apa adanya hingga tahun 1992. Pembangunan yang dilakukan mobil itu saat itu juga masih menggunakan material seadanya, yaitu dengan menggunakan batu bata merah yang ditempelkan menggunakan tanah liat. Bahkan untuk menghaluskan tembok masjid tersebut masih memakai tanah liat juga. Nah, proses pembangunan sempat terhenti setelah itu dan
baru dibangun lagi di akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999. Walam yaqub bitasmimi masjidi tiban muhandisuna minal jami'ati bal kana at-tasmimu natijata ru'ya wastikharati sahibil ma'hadi Syekh Ahmad Timur Bahru Mafdoliddin Salih walidhalika ja'a tasmimul masjidi mazijan jamilan minat tarazi syarqi awsatiyi wasini wal hadisi kama anna bina'ahu lam ya'tamidu alal alati thaqilati bal anjazahu sukanul mantiqati wa nahwu mi'ataini wa khamsina taliban minal ma'hadi. Masjid Tiban Malang memang tidak dibangun oleh arsitek dari perguruan tinggi, melainkan arsitek yang didapatkan dari hasil istikharah pemilik pondok, yaitu Kiai Haji Ahmad Timur Bahru Mafdoluddin Soleh. Oleh sebab itu, desain masjid ini sangat unik, layaknya campuran khas dari Timur Tengah. Cina dan modern yang terlihat Timur Tengah, Cina dan modern yang terlihat anggun. Masjid Tiban Malang juga tidak dibangun menggunakan berbagai alat berat dan modern, melainkan hanya dikerjakan oleh penduduk sekitar pondok serta para santri yang berjumlah 250 orang. Summa haqaiqu mumayyizatun an Masjid Tiban Malang. Fakta unik Masjid Tiban Malang. Al-awwal aslu tasmiyati Masjid Tiban Malang, yaitu asal usul nama Masjid Tiban di Malang. Inna isma Tiban ma'khudun minal lughatil jawiyah min kalimati tiba allati yakni saqata. Walidhalika fa inna kalimata tiban tadullu ala syai'i yadharu bi syaklin mufaji'in wa ghairi mutawaqqa'in. Wa qad dhanna ba'du sukanil mintaqati annal masjida dhahara faja'atan duna ayya'rifu kaifiyata bina'ihi. Wal haqiqatu annal masjida kana yubna fi sa'atil laili indama yakunu sukanu naimina. Lidzalika lam yushahidu amaliyatal bina'i mubasyaratan kama kanat mawaddul bina'i tunqalu ila mawqi'il masjidi lailan hatta la tu'iqa anshitatas sukani al-yaumiyata li'anna at-tariq al-muaddiya ilal masjidi dayyqun wala yujadu siwa masarin wahidin lil usuli ilaihi. Sebenarnya Tiban diambil dari bahasa Jawa Timur, yaitu tiba, yang maknanya adalah jatuh, sehingga Tiban memiliki makna sesuatu yang timbul tidak diduga sebelumnya. Asal-usul tersebut merupakan praduga masyarakat sekitar mengenai pembangunan Masjid Tiban. Padahal pada kenyataannya masjid ini tuh memang dibangun ketika malam hari pada saat masyarakat sekitar itu pada tidur. Jadi mereka tidak melaksanakan secara langsung. Jadi masyarakat itu tidak menyaksikan langsung pembangunan masjid itu. Nah, material yang dibutuhkan untuk membangun masjid juga didatangkan pada saat malam hari juga.
supaya proses tersebut tidak mengganggu aktivitas warga sebab akses ke masjid cukup sulit dan hanya terdapat satu jalur saja. Asani Idaratu Masjid Tiban Malang. Yudiru Masjidati Ban Malang Ma'hadu Salafiyati Bihari Bahri Asibi Fadailir Rahmah Wala yarwabu al-qaimuna alal masjidi Fi an yu'rafa al-masjidu kamauqi'in siyahiyin faqad Bal yufaddiluna an yu'rafa biwasfihi juz'an minal ma'hadil islami ولهذا السبب وضعت إدارة المسجد لوحة إرشادية في عدة أماكن تطلب من الزوار الالتزام بآداب المعهد والتصرف باحترام لأن المكان مؤسسات تعليمية دينية وليس مجرد موقع سياحي ويسمح للزوار بالدخول ولكن مع ضرورات التحلي بالأدب واحترام طلاب المعهد وسكانه. Masjid Tiban Malang ini dikelola oleh Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri As'ali Fadlair Rahmah. Pengelola Masjid Tiban Malang ini tidak ingin jika masjid tersebut lebih dikenal dengan lokasi wisata. Sebab mereka tetap lebih senang apabila Masjid Tiban Malang dikenal dengan lokasi Pondok Pesantren Salafiyah Baharu Bahri Asali Fadlair Rahmah. Hal itu juga membuat pihak pengelola masjid menulis permintaan kesadaran yang diletakkan di beberapa sudut yang isinya adalah agar pengunjung tetap bersikap selayaknya di pesantren, bukanlah di tempat wisata. Para pengunjung boleh datang, namun harus tetap sopan dan hormat terhadap masyarakat pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asli Fadailir Rahmah. Al-akhir Mauqi'u Masjid Tiban Malang wa tariqul wusuli ilahi, lokasi dan rute Masjid Tiban. Yaqa'u Masjidu Tiban fi qaryati Sananrinjo nahiyati Turin wa hafadati Malang wa yab'udu an madinati Malang nahwa 25 kilometron wa yumkinu al-wusulu ilahi fi hududi 45 daqiqatan bisayyarah wa yamurru at-tariqu min madinati Malang abra min taqati basar pasar godang wa bulu lawang summa ila qaryati sanen rejo haisu yaqaul masjidu. Masjid Tiban Malang itu terletak di desa Sananrinjo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Rute Masjid Tiban dari Kota Malang berjarak sekitar 25 km. Dekat Kota Malang mengarah ke selatan
agar sampai ke Masjid Tiban Malang. Nah, bisa jaraknya itu bisa ditempuh dengan estimasi waktu 45 menit, yaitu dari Kota Malang yang akan melewati Pasar Gadang, Hulu Lawang, kemudian memasuki Desa Sanenrejo dan tiba di Masjid Tiban Malang itu. Nah, jadi dari kesimpulan Maudhu' Masjid Tiban fi Malang, yaitu dari sejarah Masjid Tiban di Malang, Masjid Tiban merupakan salah satu masjid terkenal di Malang, Jawa Timur yang terletak di daerah Turen. Masjid ini juga terkenal karena bangunannya yang megah dan desain yang unik, yang memadukan gaya Islam, Tiongkok, dan modern. Beredar di masyarakat sebuah rumor yang mengatakan bahwa masjid ini tuh dibangun dalam satu malam dengan bantuan jin. Namun hal tersebut tidak benar. Kenyataannya masjid ini itu dibangun oleh para santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadailir Rahmah dengan pendanaan dari Kiai Ahmad Baru dengan pendanaan dari Kiai tersebut. Kiai Pondok Pesantren tersebut. Pembangunan pesantren dimulai pada tahun 1978, tetapi pada awalnya untuk masjid masih sangat sederhana. Kemudian pembangunan dan pengembangannya dilanjutkan kembali pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 hingga menjadi bangunan yang megah sampai sekarang. Masjid ini tuh terdiri dari 10 lantai, terdiri dari 10 lantai, yang berisi ruang sholat, tempat istirahat, ruang makan, toko-toko, kebun binatang mini, dan akuarium. Masjid ini digunakan terutama sebagai tempat ibadah dan pembelajaran agama Islam. Jadi, nama Tiban itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Nama tersebut muncul karena sebagian masyarakat mengira masjid ini tuh muncul secara mendadak. Nah, karena mengiranya tuh dengan bantuan jin. Saat ini Masjid Tiban menjadi tujuan wisata religi yang keindahan dan kemegahannya. Kemudian i'rab. Amat amma harfu syarat wa taukid la mahalla laha minal i'rab at-tabiqu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dummatun dahiratun fi akhirih ar-rabi'u na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dummatun fi akhirih faqad rabi jawab li jawabi amma qad harfu tahqiq khusisa fi'lun madi mabniyun lil majhul li sakani li harfu jar mabniyun ala kasri la mahalla laha min li harfu jar wa alamatu raf'ihi li harfun jar mabniyun ala kasri la mahalla laha min al-i'rab. Sakani ismun majrurun bil lam wa huwa mudhaf. Usrati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Musyrifi wa usrati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun wa huwa mudhaf. Musyrifi mudhafun ilaih majrurun wa huwa mudhaf. Al-ma'hadi mudhafun ilaih majrurun.
wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa yujadu wa harfu ataf mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Yujadu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Musolli naibun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Akharu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi harfun jar mabniun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. At-tabiqi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Al-khamisi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa harfu ataf yustakhdamu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un. At-tabiqani naibun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. As-sadisu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Was-sabi'u wa harfu ataf mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. As-sabi'u ma'tufun 'ala sadisu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Makanan maf'ulun bih au hal mansubun. Li rohati li lam li harfu jar mabniun ala kasri la mahalla laha minal i'rab. Rohati ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun wa huwa mudhaf. At-tullabi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Amma harfu tafsil at-tabiqani mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu musanna. As-saminu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa harfun ataf mabniyun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. At-tasi'u ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Faqad li jawab amma qad harfu tahqiq ju'ila fi'lun madi mabniun lil majhul. Wal alifu dhamirun naibun fa'il ya'udu 'ala tabiqina. Lil matajiri li harfu jar mabniun 'ala kasri la mahalla lahu minal i'rab. Al matajiri ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Al matajiri ismun majrurun bi lam wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Wal aksyaki wa harfu ataf mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Al aksyaki ma'tufun majrurun bi al matajiri wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Allati ismun mausulun fi mahalli jarri na'tun lil aksyaki. Yamliku fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa'ilun wal fa'ilu dhamirun mustatir.
Ha maf'ulun bih maf'ulun bih eh, man ma ha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Al-ma'hadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dummatun dhahiratun fi akhirih. Wa yudiruhu wa harfun ataf yudiru fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dummatun dhahiratun wa fa'ilu dhamirun mustatir. Al-ha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa summima wa harfu ataf mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Summima fi'lun madi mabniun lil majhul. At-tabiquna ibn fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. At-tasi'u na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ala harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Hayati ismun majrurun bi ala wa huwa mudhaf. Safhin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun wa huwa mudhaf. Amma tabiqu amma harfu tafsil at-tabiqu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-ashiru na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fahuwa fa jawab bi amma huwa dhamirun munfasilun wa huwa mubtada'un ibaratun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun an kahfin an harfu jar mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Kahfin ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa qimmati wa harfu ataf mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Qimmati ma'tufun majrurun wa alamatu qimmatun ma'tufun majrurun wa harfun ataf mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Qimmatin ma'tufun bi kahfin majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun. Qimmatin ma'tufun bi kahfin majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun wa huwa mudhaf. Jabalin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih.